Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para peserta didik. Pada kesempatan ini Bapak akan coba menjelaskan tentang materi seharusnya pada hari ini. Dikarenakan jaringan, maka Bapak akan kirim video via HP. Kemarin yang akan kita bahas, yang telah kita bahas, yaitu objek IPA dan pengamatannya. Ya, inilah materinya yang sudah kita pelajari minggu lalu tentang penyelidikan IPA. Proses penyelidikan itu terdiri atas 3. Yang pertama pengamatan, yang kedua inferensi, yang ketiga mengomunikasikan. Nah, ini dia. Kemudian apa guna mempelajari IPA? Ini minggu kemarin ya, kita flashback materinya supaya tidak lupa. Meningkatkan kualitas hidup, kemudian memahami berbagai hal di sekitar kita, menyelesaikan masalah, kemudian berpikir logis dan sistematis. Kemudian objek yang dipelajari dalam IPA itu ada objek yang berukuran kecil, misalnya virus, bakteri, sampai dengan partikel atom. Kemudian objek yang berukuran besar, misalnya lautan, bumi, matahari, dan jagat raya. Nah, kemudian kemarin juga pertemuan kedua kita telah membahas pengukuran itu adalah bagian dari pengamatan ini ya. Di pengamatan dalam proses pendidikan IPA, salah satunya kegiatan yang kita lakukan adalah pengukuran. Dalam pengukuran itu ada yang dinamakan besaran, ada yang dinamakan satuan. Itu minggu kemarin. Nah, besaran itu apa, satuan itu apa, pengukuran itu apa, minggu kemarin sudah kita bahas. Yang akan kita bahas hari ini adalah tentang konversi satuan ini, kemudian besaran pokok, kemudian bagaimana menggunakan alat ukur terkait dengan besaran pokok. Nah, jadi tujuan belajar kita hari ini adalah ini ada 3, ada 4 ya. Yang pertama, mengkonversi satuan dalam standar internasional, kemudian menjelaskan pengertian besaran pokok, menyebutkan macam-macam besaran pokok dan satuannya. Kemudian yang keempat, melakukan pengukuran besaran panjang masa waktu dengan alat ukur. Baik, yang pertama tentang konversi satuan internasional besaran panjang. Para adik semua, tangga konversi ini mungkin sudah harus hafal atau wajib dihafal oleh kalian semua, karena ini di SD juga sudah tangga konversi panjang ya, di atas kilometer, hektometer nih ya. Kemudian dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ketentuannya kalau naik ke atas itu dibagi 10, kalau turun tangga itu dikali 10. Kemudian kalau dia persegi, kalau dia kuadrat berarti dikali, kalau ke atas dibagi 100, kemudian kalau ke bawah dikali 100. Nah, kalau pangkat 3 atau kubik, di sini nggak ada ya. Kalau kubik berarti dikali 1000 untuk ke bawah, ke atas dibagi 1000. Nah, sekarang ada contoh soal 100 cm nih berapa meter kuadrat. Nah, meter kuadrat sini ya, ini kita lihat. Nah, karena posisi satuan meter kuadrat berada 2 tangga di atas posisi satuan cm kuadrat, ini perhatikan ini, meter kuadrat ini berada 2 tangga di atas posisi cm kuadrat nih, berarti dia naik ya. Kalau naik berarti pasti dibagi N2, atau N itu tangganya 2, rumusnya 10 pangkat 2 kali N. Kenapa harus pangkat 2? Karena dia kuadrat ya, ini kuadrat. Kalau tidak kuadrat cukup pangkat 1 atau cukup N saja. Maka 10 pangkat 2 ya, N nya berapa tadi? 2 kali 2 4 nih, 10 pangkat 4. Karena dia naik ke atas dari cm kuadrat ke meter kuadrat,
dibagi ya, dibagi. Maka masuk ke sini. 100 per 10 pangkat 4 meter kuadrat. Nah, masuk hasilnya adalah 10 pangkat min 2 atau 0,001 meter kuadrat ya. Ini untuk kuadrat. Kemudian kalau untuk ini, kalau yang biasa mungkin di SD sudah, misalnya 2000 meter berapa sentimeter ya? Sentimeter itu turun atau naik dari meter? Sentimeter itu ternyata turun. Kalau turun langsung dibagi saja ya. Langsung dikali. Turunnya berapa? 2 N ya, tangganya 2 ya. Satuan sentimeter berada 2 tangga di bawah posisi satuan M, maka 2000 meter sama dengan 2000 dikali 10 pangkat 2, 10 pangkat N ya, 10 pangkat 2 di 2000 kali 100 sama dengan 200.000, atau disederhanakan pakai matematika boleh, 2 kali 10 pangkat 5 ya, sentimeter. Oke, sangat mudah. Kita lanjut ke besaran massa. Ini juga di SD sudah. Yang pertama, tangga konversinya sama ya, kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, kemudian miligram. Turun tangga dikali 10, naik tangga dibagi 10. Nah, di sini ada yang baru. Adik-adik pernah dengar istilah ons, ton, kuintal. Nah, itu satuan-satuan yang karena kita habis bekas jajahan Belanda, maka kita menggunakan satuan-satuan yang sering dipakai oleh negara penjajah sampai sekarang, jadi terbiasa. Ons itu, 1 ons itu sebenarnya sama dengan 1 hektogram ya, atau sama dengan 100 gram. Nah, 1 ons itu 100 gram. Nah, kemudian kalau 1 ton itu sama dengan 10 kW itu kuintal, sama dengan 1000 kilogram. Jadi 1 ton itu 1000 kilogram. Nah, kemudian ada contoh soal 1000 gram itu berapa kilogram? Karena dia naik 3 ya, berarti N-nya tangganya 3. Berarti 10 pangkat 3, karena kita naik dibagi, berarti 10.000 dibagi 10 pangkat 3, 10.000 dibagi 1000, jadi tinggal 10 kilogram. Jadi 10.000 gram itu sama dengan 10 kilogram. Ini sangat mudah. Kemudian yang ketiga, besaran waktu. Besaran waktu konversinya yang sering kita pakai, 1 hari itu 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 sekon. Nah, 1 jam itu berapa sekon? 1 jam berapa sekon? 1 hari berapa sekon? Nah, ini contoh. 1 jam 60 menit, 1 menit 60 sekon, jadi 1 jam 60 dikali 60, yaitu 3600 sekon. Nah, kalau 1 hari 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 sekon. Jadi untuk menghitung 1 hari, kalikan semua. 24 kali 60 kali 60, hasilnya 86.400 sekon. Jadi 1 hari 86.400 sekon. SD sudah ya. Next, kita lanjut. Nah, kita bahas tentang materi berikutnya, yaitu tentang besaran pokok. Minggu kemarin yang dikatakan dengan besaran adalah sesuatu yang bisa diukur. Siswa sudah melakukan pengamatan di rumah. Kalau dia ada alat ukurnya, ada nilainya, itu disebut dengan besaran. Nah, kalau besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Nah, ini wajib dihafal. Nah, besaran pokok ini ya. Ini sudah ditentukan secara internasional.
Ada 7 yang harus dihafal: panjang, masa, waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, intensitas cahaya. Satuannya panjang meter, simbol satuannya M. Kemudian masa kilogram, simbolnya kg. Waktu sekon atau detik boleh, simbol satuannya S. Kuat arus ampere, satuannya ampere, A ya. Suhu, besaran pokok suhu, satuannya Kelvin, simbol satuannya K. Jadi suhu ini bukan derajat Celcius yang sering kita pakai, tapi Kelvin sebenarnya. Jumlah zat, satuannya mol, simbol satuan juga mol. Kemudian intensitas cahaya kandela, satuannya, simbol satuannya CD. Nah, ini 7 besaran pokok ini wajib dihafal: panjang, masa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas, jumlah zat. Banyak siswa mengerjakan ini tidak masuk besaran. Ada nilainya nggak? Ada semua. Panjang ada, masa ada, waktu, kuat arus, semua ada nilainya, dan ada alat ukurnya. Itu yang akan kita bahas berikutnya. Nah, kita lihat alat ukur besaran pokok. Besaran panjang misalnya ini mistar, ini jangka sorong, ini mikrometer skrup. Nanti akan kita pelajari bagaimana cara menggunakannya. Besaran massa ada neraca, 3 lengan, neraca 4 lengan, neraca Ohaus ya. Kemudian ini neraca digital. Yang paling mudah neraca digital. Besaran waktu ada jam dinding, ada jam digital, ada stopwatch. Nah, ini kamu harus pandai menggunakan stopwatch. Besaran suhu termometer ada termo, ini yang lagi tren sekarang ya. Kemudian ada termometer badan ya. Nah, besaran kuat arus alat ukurnya apa? Ini dia, ampere meter ya. Besaran intensitas cahaya alat ukurnya ini ya, lux meter. Di tugas ada yang memasukkan cahaya ke dalam besaran yang tidak dapat diukur. Ini ada alat ukurnya, jadi dia termasuk besaran yang dapat diukur. Kemudian jumlah zat alat ukurnya namanya TDS, ini alatnya ya. Nah, khusus hari ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan alat besaran panjang, massa, dan waktu. Nah, ini yang penting harus kamu kuasai. Yang pertama mistar. Bagaimana cara membaca pengukuran? Jadi kamu keterampilannya harus pandai mengukur. Ini nanti soalnya berupa pengukuran. Misalnya contoh berikut adalah gambar hasil pengukuran sepotong kayu menggunakan mistar. Ini kayunya, ini mistar kita. Di mistar ini ada 2 satuan ya, yang 0, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4 itu cm. Kemudian yang kecil-kecil ini, ya, ini milimeter ya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Caranya ya udah, kita masukkan nilai panjangnya berapa, panjang kayunya ini. Kita lihat angkanya. Pakai satuan milimeter saja supaya mudah ya. Ini ke sini berarti 10 ya. 0 ke 1 ini kan 10 yang milimeter. Sini 20, 30, di sini 5 tambah 2 berarti 37 mm. Dikurang berapa? Dikurang awal pengukuran. Berapa awal pengukuran? Ini 0 ya. Berarti 37 dikurang 0 mm sama dengan 37 mm. Kalau satuannya milimeter, pakai satuan cm bisa. Berapa? Kalau cm berarti 1, 2, 3 3,7 cm ya. Kalau udah dapat 1 bisa dikonversi ke satuan lain menggunakan tangga konversi yang Bapak jelaskan di awal tadi. Nah, kalau mistar sangat gampang ya. Kemudian jangka sorong. Nah, ini kamu harus perhatikan. Ini yang susah ya. Jangka sorong itu tingkat ketelitiannya ada 3 yang sering digunakan siswa. Yang pertama ketelitian 0,1 mm. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ini harus kamu ingat ya. Dia ciri-cirinya skala nonisnya dibagi 10. Ini
Bagian-bagiannya Bapak jelaskan dulu. Ini rahang tetap, ini rahang geser. Di sini yang kecil ini skala nonius. Kemudian sepanjang ini namanya skala utama. Ciri-ciri ketelitian 0,1 ini jika ini ada 10. Skala nonius ini ada 10. Nah, kan 0 sampai 10. Kok dapat 0,1 dari mana? Tinggal bagi aja. 1 dibagi 10, 0,1 itu ciri-cirinya. Kemudian jangka sorong tingkat ketelitian. Nah, ini contoh soalnya ya. Nah, langsung contoh soal saja yang ketelitian 0,1. Nah, ini kan dibagi 10 bagian. Misalnya ini pengukuran sebuah benda, diperoleh data seperti ini. Ya, cara membacanya gimana? Nah, tengok yang berhimpitan dengan 0 skala noniusnya. Ini berhimpitan dengan 0 kan? Di sini 20 ya. Milimeter kita pakai ya. Kalau 2 ke 3 ini kan 10 nilainya. 10 mm. Berarti di sini ada 0, 1, 2 yang kita lewati, berarti ada 10, 20 lebih ini. Yang tengok yang berhimpitan dengan angka 0 di skala nonius ini. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti 24 mm kan, karena kalau sudah lewat 0 ini 25. Jadi sini sebelum 0 ya. 24 mm tambah berapa skala noniusnya, perhatikan yang berhimpitan dengan garis di skala utama. Mana yang berhimpitan? Oh, ini sudah ditunjukkan ini ya. Ini enggak berhimpitan, ini 3. Berhimpitan dengan 3 skala utama. Dihitung. Yang skala noniusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 dikali tingkat ketelitiannya. Enggak usah dihafal, tapi ini kan 10, 1 dibagi 10 saja, 0,1. Udah masukkan nilainya. Jadi 24,6 mm benda yang diukur menggunakan jangka sorong. Ya, jadi harus teliti memang. Kemudian jangka sorong ketelitian 0,05. Nah, ciri-cirinya skala noniusnya ini itu dibagi menjadi 20 bagian. Ya, jadi 1 dibagi 20 hasilnya 0,05. Ininya pokoknya 20 skala noniusnya ini. Yang ini skala utama. Skala nonius ada 20. Ini kan yang tertulis 10, tapi setiap 0 ke 1 ini, nah, dia ada 2 bagian, jadi kali 2, 20 bagian. Nah, contoh soalnya seperti apa? Ini kan. Tengok yang berhimpitan dengan 0. Nih, berarti sini ke sini 10, sini ke sini 20. Ya. Untuk berhimpitan 0 ini belum nyampe 20, berarti 15 di sini, 15, 16. Ya, 16 ya. Ini kan ada 0. Belum lewat 0, ini 16. Berarti di sini 15, ini 16. Jadi 16 mm yang berhimpitan dengan skala nonius ini. Kemudian cari yang mepet segaris. Di sini sudah ditentukan yang warna merah ini. Kita tinggal hitung 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali tingkat ketelitiannya. Nah, 20 ini ya. 1 dibagi 20. Ya, ini ciri-cirinya tadi. 20 bagian, 1 bagi 20 0,05. 7 dikali 0,05 0,35 tambah 16 mm, totalnya 16,35 mm. Satuannya milimeter ya. Kemudian jangka sorong ketelitian yang berikutnya 0,02 mm. Berarti ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya skala noniusnya ini dibagi menjadi 50 bagian. Dalam pengukuran harus tahu dulu jenis jangka sorong ketelitian berapa dari ciri-cirinya skala noniusnya ini. Bagi aja 1 dibagi 50 berapa? 0,02. Nah, contoh soalnya nih. Ini kan dari 0 ke 1 ini nilainya 5 ya. Jadi 10, 20, 30, 40, 50 bagian. Sama cara mengerjakannya, cari yang berhimpitan dengan
0 ya, ini berarti di sini 0 mm, 1 2 3, berarti 3 mm. Ini 3 mm di garis nolnya, tambah yang skala nonisnya yang berhimpitan tegak lurus dengan skala utamanya, dia garis lurus. Ini yang udah ditandai warna merah ini ya. Masukkan aja, ini hitung aja dari sini 10, 20, 30, di sini 35 ya. 36, 37, 37, 38. Nah, 38 kali tingkat ketelitiannya 50. 1 dibagi 50 0,02. 38 kali 0,02 0,76 tambahkan dengan 3,76. Jadi benda yang diukur 3,76 mm ya. Nah, itu cara-cara menggunakan jangka sorong dengan ketelitian masing-masing berbeda-beda. Jadi tengok skala nonisnya, kemudian dibagi, itu tingkat ketelitiannya. Jadi kalau jangka sorong sebelum melakukan pengukuran harus lihat skala nonisnya dulu ini ya. Kalau yang dibagi 10 berarti 1 dibagi 10 0,1 tingkat ketelitiannya. Kalau 20 1 bagi 20 berarti 0,05. Kalau ini 50 1 dibagi 50 0,02. Cara ininya sama. Kemudian cara melihatnya juga sama. Cari yang berhimpitan dengan 0. Seperti ini. Gampang ya. Kemudian ini alat ukur yang ketiga, masih panjang, besaran panjang, namanya micrometer screw. Di labor ada ini ya. Nah, kalau tingkat ketelitian micrometer screw itu lebih teliti lagi, tingkat ketelitiannya 0,01 mm, jadi lebih teliti lagi. Bagian-bagiannya yang paling penting Bapak kasih tahu. Ini namanya rahang tetap ya, untuk di sini untuk benda yang kita jepit. Kemudian ini yang paling penting lah, ini skala utama ya, skala utamanya. Kemudian yang ini yang bisa berputar, ini berputar, ini namanya skala nonius. Bagaimana cara menghitung ketebalan ini? Itu menjumlahkan antara skala utama dengan skala nonius ini. Bagaimana caranya? Tingkat ketelitiannya 0,01. Misalnya hasil pengukuran ini. Perhatikan. Ini skala utama, ini skala nonius. Skala utamanya berapa? Hitung aja. Berarti di sini 5, berarti di sini 6. Ya, kalau di bawahnya ini berarti 6,5. Ya, belum sampai 7 di bawahnya ini nilainya separuh. Berarti 5 6 di sini bawah masih kena 1, berarti 6,5 mm ya. Ini ditambah skala nulisnya ini 20 21 yang berhimpitan dengan garis lurus ini. Yang garis lurus ini jadi 20 21 22 23. 23 dikali tingkat ketelitian micrometer screw semua sama, itu 0,01 mm. Kalikan 23 dikali 0,01 0,23 tambah tadi 6,5, jadi hasil pengukurannya 6,73. Secara prinsip sama ya. Yang membedakan adalah tingkat ketelitiannya. Kamu harus terampil melihat di sini ya, tengok yang berhimpitan ini untuk menentukan skala noniusnya ya. Bapak ulangi, ini 5 6 6,5 skala utamanya. Ini skala noniusnya 20 21 22 23 yang berhimpitan garis lurus ya. Ini. Oke. Berikutnya neraca Ohaus 3 lengan, ini gampang, tinggal nambahkan saja untuk massa ini ya, besaran massa. Misalnya hasil pengukuran ini, tambahkan aja yang nilai tertinggi dulu yang kita dulukan. Yang ini 100 berarti 100 gram ditambah 90 gram nih, 90 gram. Kemudian tambah lengan, ini yang 3 lengan ya, tambah ini 7, berapa nih? Hitung aja. 1 2 ya, 7,5 ya kan, di tengah-tengah di antara 7 dan 8.
7,5. Ini berarti tambahkan 100 tambah 90 tambah 7,5, 197,5 gram. Ditambahkan aja, sangat mudah. 100 tambah 90 tambah 7,5, dapatnya 197,5. Oke, selanjutnya alat ukur yang kelima yang harus kita kuasai, stopwatch. Nah, stopwatch ini yang digital di HP semua ada, tapi kalau di labor kita pakai ini biasanya. Kamu harus tahu juga, ini lebih teliti, tingkat ketelitiannya tinggi. Nah, bagaimana cara menghitung menggunakan stopwatch? Biasanya untuk balap atletik, balap lari menggunakan ini ya, untuk menghitung. Guru olahraga banyak menggunakan ini. Misalnya di sini ada dua yang harus kita hitung. Satuan standar internasional kan detik atau sekon, berarti kita harus hitung ke semuanya ke dalam sekon. Yang kita lihat pertama ini, yang tengah ini hitungannya menit. Kemudian yang keliling ini sudah detiknya ya. Berarti hasil pengukuran ini diketahuinya berapa menit ini. Nah, yang di sini dulu kita lihat. Nah, di sini hitung aja 1, 2, 3. Nah, berarti dia 3 menit. 3 menit itu berapa sekon ya? 3 menit itu 1 menit 60 kali 3 berarti 180 sekon. Ini dia. Kemudian kita lihat lagi yang ini, yang keliling ini, yang pinggir ini. Keliling ini berapa nih? 10, 20, 25 di sini. Nah, 26. Berarti ini sudah detik, yang pinggir ini detik, berarti 26 sekon ya. Bagaimana cara menghitungnya? Jumlahkan aja total waktunya kan dalam detik. Satuannya disamakan dulu seperti biasa. Jadi 180 dari 3 menit hasil di sini ditambahkan 26 sini ya. Jadi 206 sekon. Ingat, yang ini menit, yang ini detik. Jadi yang kamu harus konversi yang ini aja. Ini di sini sampai sini 5, ada 10, 15, 20, 25, 30. Kalau di sini detik sampai 60 detik. Jadi menjumlahkan yang di sini yang satuan menit, kemudian dikonversi menjadi detik, ini 3 menit menjadi detik, kemudian ditambah dengan yang hasil di sini. Hitung aja anak panah menunjukkan nomor berapa, nilai berapa ya, totalkan tambah. Oke, cukup ya. Itulah cara menggunakan alat ukur besaran waktu stopwatch. Oke, untuk pertemuan hari ini hanya ini yang bisa Bapak sampaikan. Diulang-ulang lagi materi ini tesnya karena Bapak kirim terlambat membuat videonya, jadi Bapak undur jadi jam 7 nanti malam setelah sholat maghrib sampai jam 12. Silahkan kerjakan pilihan ganda yang Bapak buat di post test pertemuan ketiga. Itu di situ banyak soal-soal konversi dan soal-soal pengukuran ini. Jadi diulang-ulang ya, dicatat ulang, dipelajari. Yang nggak paham boleh tanya melalui WA atau Google Classroom. Oke, itu materi yang Bapak sampaikan. Untuk hari Senin itu terakhir tentang besaran turunan. Setelah itu kita ulangan harian melalui Google Classroom untuk hari Jumat depan. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.